Ya, baik. Ustadz mohon izin untuk dimulai. Baik, Mohon izin mohon. Bapak Ibu kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di dalam program baru kita yaitu di dalam program Quranic Digest yang insya Allah hari ini adalah pertemuan kita yang kedua yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan Allah rahmati. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan kesempatan, umur panjang, kesehatan, untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. sehat ya Ustadz ya. Insyaallah Ya, sehat. semoga Ustadz sehat selalu sehingga terus bisa membimbing kita semua di sini. Baik untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, syukran, Bila Rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum wassalam, assalamualaikum hayatakum, wahdani Allah wa yakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis virtual ini senantiasa dapat curahan rahmat Allah, barakah dari Allah, serta dikaruniai ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam segala urusan. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita, pertemuan kita, taklim kita selain daripada insya Allah memperoleh ilmu, semoga juga Allah jadikan ini sebagai tabungan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu memuliakan, seperti yang disampaikan oleh dari Pak tadi, alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang kedua, bahasan Quranic Digest, pendalaman Al-Qur'an, mengenai tentang ayat-ayat tentang hukum, lalu sabab daripada nuzul ayat dan juga sabab peristiwa yang melatar belakangi hadirnya hadis. Pada pertemuan kali ini, seperti yang saya coba sudah share melalui Bunda Ana tadi siang, materi kita seperti ada usulan dari eh, sebagian jamaah pada pertemuan yang lalu. Kira-kiranya temanya coba apa namanya sabab nuzulnya yang mendekati bagian daripada ayat ahkam, gitu ya. Jadi kira-kira apa namanya seirama lah kira-kira gitu ya dari mulai ayat ahkamnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, kira-kira seperti itu. Baik, Ibu kan kami akan coba, insya Allah. Jika itu kami temukan nanti seperti pada hari ini, kami akan share sebelum pertemuan. Tapi eh, apa namanya panduan umumnya seperti yang sudah di awal kami sampaikan ya, kami share, kami bagi di awal sebelum program Quran Digest ini dimulai. Nanti perkembangannya, jika ternyata ada tambahan-tambahan
apa namanya, pengembangan wawasan atau mungkin sedikit perubahan, maka coba kami akan share baik sebelum perjumpaan seperti malam hari ini ataupun nanti jika dibutuhkan setelah selesai kajian nanti akan kami share sekiranya ternyata ada perubahan-perubahan. Baik, Ibu muliakan kita akan mulai eh, ya sudah mudah-mudahan sudah tampak ya di depan layar Ibu semuanya. Ya, pertemuan kedua, pertemuan kita. Oh. Baik, untuk pertama siapa yang berkenan untuk membaca nih Bu Ana, Bu Rifa Iya, ini? baik. Saya panggilkan untuk membaca. Silakan Ibu Khuriyah. Berkenan, Ibu. Silakan dibuka mic-nya. Boleh, boleh benar ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junaban Junuban. fattahharu Junuban. Baik, Antum. kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallah. Allahul Azim. Barakallah. Rahimani wa rahimakum. Orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.
Alhamdulillah. Barakallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga yang membaca dan kita semuanya mendengarkan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang dibacakan oleh Bunda Huria tadi surah Al-Maidah ayat 6 panjang ya, Bapak Ibu, ayatnya panjang. Ayat ini berbicara tentang garis besar tentang secara umum tentang toharoh, tentang toharoh, tentang eh, bebersih untuk syarat daripada ibadah. Jadi tidak selalu sholat, karena yang berkaitan dengan wudhu dan wudhu khususnya itu banyak. Baca Quran, pakai wudhu, gitu ya. Terus tawaf, pakai wudhu, gitu. Atau apa namanya, memegang mushaf pakai wudhu dan seterusnya. Jadi tuh. Nah, Bapak Ibu yang kemuliakan, secara garis besar ayat ini lakukan atau membahas dua hal yaitu tentang wudhu dan tayamum, gitu ya. Nah, tema kita di depan di atas hukum menghilangkan hadas. Hadas. Lalu timbul pertanyaan, apa bedanya antara hadas dengan najis kan begitu ya? Apa beda antara hadas dengan najis? Ternyata beda. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah membaca. Nah ini dia nih. Kalau kita mengutip hasyiah kitab Hasyatul Jamal, pengarangnya Ibnul Araf Al-Maliki mendefinisikan ya bedanya antara najis dan hadas, itu mendefinisikan najis sebagai sifat hukum yang berimplikasi menghalangi kebolehan sholat. Ini kata Ibnu Araf Al-Maliki. Dalam bahasa Arabnya belum menyebut tuh an-najas itu an- an-najis itu sifatun hukmiyatun tujibu li mausufiha man'a istibahatis salati bih. Artinya najis adalah sifat hukum yang mengharuskan seseorang yang terkena najis tersebut terhalang dari bolehnya sholat. Ini definisi yang disampaikan oleh Ibnul Arafah Al-Maliki. Gitu ya. Ya, Al-Maliki itu dalam Hasyatul Jamal. Hasyatul Jamal. Oh. Baik, dengan definisi di atas dapat kita pahami bahwa najis, ya, bahwa najis adalah sesuatu mm, yang membuat kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Ya, oleh karenanya di antara syarat-syarat sholat salah satunya adalah suci dari najis, baik baju, badan, gitu ya, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat, Belum ngomong. gitu ya. Gitu. Mengutip keterangan dari Al-Fiqhul Manhaji, kalau tadi kita bicara najis, sekarang hadas, Bapak Ibu hadas. Hadas adalah kondisi seseorang yang tidak membolehkannya untuk melakukan sholat, tawaf, dan ibadah sejenis. Gitu ya. Jadi kalau Ya, gempa. Innalillahi, ada gempa. Astagfirullah. Mm-mm. iya Ada ada gempa gempa betul nih, ya. masih getar, Gempa. masih Iya. bergetar. Iya, gempa nih Sukabumi juga gempa. Astagfirullah. Ya, Iya, astagfirullah. Masih bergetar. masih masih berasa. Oh gitu ya, iya ya. Masih itu Betul. goyang. Ya, Ini goyang, masih goyang. Udah, itu kaca. oke. Kita lanjutkan. Pasir. Eh, Kirain ada. masih belum. Udah cukup, nggak ada ya. Udah enggak, Ustadz. Udah enggak. Dan Allah selamatkan kita semuanya. Goyang nih bangku. Masih. Kita lanjutkan.
Mengutip keterangan dari Al-Fiqhul Manhaji, hadat adalah kondisi seseorang yang tidak membolehkannya untuk melakukan sholat, tawaf, dan ibadah sejenis. Dengan ungkapan amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yumna'u min sihhati salati atau yamna' min sihhati salati wa ma fi hukmiha haitsu la murakhas. Apa artinya itu? Perkara hukum yang dikenakan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi sahnya sholat dan semacamnya tanpa adanya rukhsah. Tidak ada rukhsah min haitsu la markhas fihi. Tidak ada rukhsah. Ini tentang hadas. Ya, hadat. Dari segi hakikat, najis adalah perkara zohir, tampak, nyata, yang bisa dilihat. Ini kalau najis ya. Seperti contohnya air kencing, darah, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan hadas adalah perkara maknawi. Kalau najis itu perkara yang real, zohir, sedangkan hadas itu perkara yang tidak zohir, maknawi, yang ada pada jasad seseorang dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Keadaannya saja yang dikenali bahwa dia berhadas karena adanya sesuatu yang menimpanya. Kalau najis ada wujudnya, ada hakikatnya, tapi kalau hadas tidak ada hakikatnya. Contoh begini yang gampang Bapak Ibu. Ya. Misalkan kita nih, kita dalam fikih Syafi'i, laki-laki, perempuan bersentuhan kulit tanpa penghalang, gitu, maka dia disebut berhadas. Ya, berhadas. Artinya dia tidak boleh sholat kecuali dia sudah bertoharoh. Najis nggak? Nggak ada najis. Gitu. Nggak ada wujudnya. Kenapa? Cuma keadaan yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan sholat dan ibadah tertentu lainnya. Beda dengan najis. Najis ya. Dan najis. Meskipun najis, nanti Bapak Ibu akan dibagi namanya ada najis aini, ada najis hukmi. Gitu ya. Tapi pada dasarnya najis asalnya adalah sesuatu yang tampak kelihatan, kotoran, yang gitu. Air apa namanya? Ada air kencing. Bisa karena baunya seperti minggu lalu ya, ada baunya, ada warnanya, ada rasanya, ada jenisnya. Ada jenisnya kelihatan. Nah, itu najis. Gitu ya. Jadi bedanya nih, sementara kita pahami bahwa kalau hadas itu keadaan seseorang yang menjadikan dia terhalang untuk melakukan ibadah, sedangkan najis terkenanya seseorang karena materi tertentu yang menjadikan dia tidak boleh untuk melakukan ibadah. Setiap orang yang kena najis, maka dia berhadas. Tapi orang yang berhadas belum tentu dia dalam keadaan najis. Coba Bapak Ibu, bisa diterima nggak tuh? Orang yang kena najis, maka dia berhadas. Tapi tidak semua orang yang berhadas, dia terkena najis. Contoh, mohon maaf, seseorang tertidur pules, terlentang, tertidur pules. Dia batal wudhunya, berarti dia hadas. Tapi kan nggak ada najisnya. Nggak ada najisnya. Cuma karena dia tertidur dengan tidur kondisi tertentu, tidur yang membatalkan, maka karena dia batal wudhunya, karena tertidur itu, maka dia disebutnya dia berhadas. Tapi tidak najis. Orang terkena kucing-kecing. Ada kencingnya kucing. Ya, ada kencing kucing nih. Gitu ya. Terkena, ada najisnya. Ada baunya. Hadas nggak? Berhadas.
Kan gitu. Kalau kena orang dia berhadas. Najis nggak? Ada najisnya. Gitu ya. Nah, orang buang angin, dia berhadas. Ada najisnya nggak? Nggak ada. Nah, itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini sebenarnya sudah sesuatu yang sangat familiar ya, sudah paham insya Allah. Itulah bedanya sementara nih antara hadas dan najis. Jadi sekali lagi kalau najis cenderung kepada ada wujud materi yang bisa dilihat, bisa apa nama itu dicium, ada baunya, gitu kan? Ada dirasa, itu yang lalu gitu ya. Sedangkan hadas tidak ada. Tidak ada tampak jenisnya, materinya, cuma keadaannya. Baik, sekarang kita lihat selanjutnya tentang perbedaan najis dan hadas. Adapun perbedaan secara implikasi dan hukum fikihnya, ya, maka ada beberapa hal berikut ini, Bapak Ibu. Dari segi niatnya, niat menjadi syarat untuk menghilangkan hadas. Sedangkan untuk menghilangkan najis tidak dibutuhkan niat. Contoh, maaf, Bapak Ibu kena lagi jalan tapi terkena kotoran kan gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu mau menghilangkan, yang hilangkan saja nggak usah pakai niat. Tapi kalau menghilangkan hadas, hadas kecil, hadas besar, Bapak Ibu harus berniat. Misalnya mau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, niat. Nah itu wudu. Untuk menghilangkan hadas besar, hadas ya, bukan najis, hadas besar. Misalnya ibu mandi, di mandi besar, mandi wajib. Niat. Nawaitu al-ghusla dan seterusnya. Jadi, kalau menghilangkan hadas pakai niat, kalau menghilangkan najis tidak perlu pakai niat. Kedua, tentang air. Dalam menghilangkan hadas, air juga menjadi syarat. Kalau hadas, air menjadi syarat. Gitu ya. Sedangkan untuk menghilangkan najis tidak harus dengan air. Istinja misalnya, ya, mensucikan kotoran, ya. Misalnya bisa dilakukan dengan menggunakan batu, gitu ya, daun kering, gitu ya. Itu bisa. Gitu. Kalau menghilangkan najis, gitu, bisa tidak selalu dengan air. Tapi kalau menghilangkan hadas, hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan apa namanya, dengan mandi besar, maka dengan air. Itu dasarnya begitu. Sedangkan untuk hadas cukup membasuh seluruh anggota badan jika hadasnya besar dan cukup membasuh anggota wudhu jika hadasnya kecil. Itu. Nah, kalau najis, nah ini Bapak Ibu bedanya ya. Apa yang dihilangkannya tuh? Kalau najis harus dihilangkan semuanya. Contoh misalkan, ini di bagian C juga saya kira berkaitan di bagian C ini. Menghilangkan hadas tidak perlu membeda-bedakan dan tertib. Misalnya ketika dalam satu waktu kita buang angin nih, kemudian buang air kecil, terus buang air besar kan ada tiga tuh. Ya, Bapak Ibu. Dia berhadas karena tiga sebab. Pertama karena buang angin, buang air kecil, buang air besar. Kan ada tiga tuh. Gitu. Maka maka tidak harus menghilangkan hadas tersebut satu persatu. Iya, tadi buang angin, buang air kecil, buang air besar, hadasnya hadasnya nih cukup satu saja, yaitu dengan wudhu. Berbeda jika itu kaitannya dengan najis. Kalau dengan najis, maka satu persatu harus dihilangkan. Contoh, terkena najis di kaki, terkena najis di tangan, terkena najis misalkan di kepala, maka masing-masing harus dibersihkan, harus disucikan. Satu persatu. Tapi kalau hadas, bisa penyebabnya banyak,
Cukup sekali. Dia tidur, dia buang air angin, terus dia buang air kecil, dia buang air besar. Kan itu penyebab apa namanya hadas semua tuh. Kan gitu ya. Maka keempat tempatnya cukup dihilangkan dengan satu kali untuk menghilangkan hadasnya keadaan supaya dia boleh sholat cukup dengan apa? Wudhu karena namanya hadas kecil. Gitu. Berkaitan dengan pengganti dari menghilangkan hadas dan najis. Hadas dapat dihilangkan dengan atau digantikan dengan tayamum. Sedangkan najis tidak bisa digantikan dengan tayamum. Kalau hadas nggak ada air, boleh diganti dengan tayamum. Tapi kalau apa namanya najis, tidak. Namun ada pendapat lain ulama, pendapat ulama Hanabilah yang mengatakan membersihkan najis bisa diganti dengan tayamum, dengan debu, dengan tayamum. Nah, itu tentu pendapat madhab. Lain lagi Bapak Ibu ya. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabiat ya, yang selamat. Ya, artinya orang yang menjaga diri nih, jaga diri, berhati-hati nih. Maka najis itu selalu konotasinya kotor. Sedangkan hadas tidak selalu kotor. Contoh, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Kan dia berhadas kena itu. Kan nggak kotor, nggak kotor, nggak kotor, gitu ya. Buang angin kan nggak kotor. Cuma keadaannya gara-gara buang angin dia namanya berhadas, tapi tidak kena najis, tidak bernajis dia. Gitu. Nah, ini banyak ini dari berbagai apa namanya sudut pandang. Mudah-mudahan Bapak Ibu bertambah pemahamannya. Najis kadang kita temukan pada badan, pakaian, dan tempat. Sedangkan hadas khusus pada badan manusia saja. Nggak ada hadas pada pakaian, nggak ada. Karena hadas kondisi manusia yang akan melakukan ibadah yang dia tidak boleh melakukan ibadah atau terhalang melakukan ibadah karena keadaannya dalam hadas. Tapi kalau najis bisa terkena badan kita, bisa terkena pakaian kita, bisa terkena tempat sholat kita dan sebagainya. Yang terakhir, perbedaannya nih antara najis dan hadas. Najis bentuknya konkret yang saya katakan tadi, ada wujudnya. Sedangkan hadas itu abstrak, hanya karena menunjukkan kondisi seseorang. Baik Bapak Ibu, sampai situ dulu sebelum kita lanjutkan tentang hadas dan najis. Ada yang ingin bertanya? Boleh silakan kalau ingin bertanya. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Terkait bahasan materi kita sampai sini. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya, ya, mau Ya, Boleh. bertanya. silahkan. Ya Ustadz tadi, jadi kondisi kita kalau misalkan kena najis, lalu kita bersihkan dari najis, berarti kita cuma bersih aja gitu ya Ustadz ya. Tapi eh Benar, belum kayak hilang nada hadasnya. Benar. Iya, ya gitu ya Ustadz ya. benar, betul. Berarti jadi kalau Betul. udah bersih dari najis, lalu kita berwudu, Mm-mm. ini hadas kecil gitu Ustadz ya. Berarti baru Hadas itu bisa, kecil. berarti kita baru bisa Sholat, sholat atau tawaf sholat. atau ya yang Baca ibadah-ibadah yang Quran, gitu betul. Ustadz Iya, ya. saya kira betul itu Tapi kalau tambahan. yang kalau hadas besar itu kalau perempuan misalkan lagi haid gitu ya Mm-mm, Ustadz ya. Berarti kan betul. kalau Mm, laki-laki mungkin mungkin kayak lagi junub gitu ya Ustadz ya. betul. Dia harus Mm-mm. mandi dulu ya Ustadz. Harus Ya. mandi kalau itu Ya. Oh iya membuang deh. hadasnya harus mandi. Iya, Iya. betul. Wah, makasih Mbak Ikan. Saya itu Ya, ini Bu menambahkan Ika juga ini informasinya bagus. mau ditanyain yang bulu kucing atau meong, najis atau enggak katanya Ustadz. Oh gitu. Bulu kucing, najis Iya, atau enggak? iya. Tergantung. Tergantung apa? Dia bulunya terkena najis nggak sebelumnya? Nah, Gitu. Kalau enggak terkena najis, bulu kucing dia suci. Tidak seperti bulu anjing, mohon maaf, hmm, bulu babi. Tapi hmm, kalau dia habis gesek-gesek di tempat najis, ya jadi najis. Karena berarti statusnya bulunya najis. najis. Gitu. Kalau jelas ya, najis, basah. Tapi kalau dia sudah kering, ya hilang baunya, hilang rasanya, emang mau dirasakan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu Ustadz dia Nah, kalau habis. dirasa berarti kan gitu ya. Kalau hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, udah kering, maka dia sudah kembali suci. Gitu. Hmm. Dianya. Tapi kalau basah, maka itu dia bisa mengantarkan najis. Baik, Makasih Ustadz. sami-sami. Ya.
Baik, ada Selanjutnya, lagi ada silahkan. lagi. Ini Nah, Ustadz, oh Ya, iya, masalah najis silakan. mughaladah sama najis mutawasitah itu apa? Saya lupa lagi Ustadz. Oh, Ustadz. waduh. Ini pelajaran dulu ya di sekolah Iya. kita. Najis itu dari sisi pembagian jenisnya ada tiga macam, Bun. Ada namanya mukhaffafah, gitu ya. Mukhaffafah. Nanti saya uh, cantumkan nih di materi kita nih. Najis mukhaffafah artinya ringan. Najis ringan, Bun. Najis apa ringan ini? Yang disebutkan dalam fikih itu najis ringan itu adalah najis pipisnya anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang belum makan campuran apa-apa kecuali ASI. Itu mukhaffafah. Gitu ya. Berbeda dengan najisnya bayi perempuan. Begitu fikihnya menyebut ya. Kenapa? Saya nggak tahu gitu detailnya gitu. Kenapa lantas dikaji itu? Kenapa itu ya? Nah itu namanya mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Tarwishu bilma. Cukup apa namanya mencipratkan air di tempat itu dia jadi suci. Gitu ya. Oke. Najis mukhaffafah itu tadi. Najis mutawassithah pertengahan artinya. Najis pertengahan apa? Ya najis pada umumnya. Mohon maaf, kena najis, kena darah, kena air, mohon maaf, air kencing kan gitu. Kena air kotoran kan gitu. Ah, itu namanya cara membuangnya cukup dicuci pakai air. Kalau ada air nih, cuci air sampai bersih, hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Ini namanya najis mukhaffafah. Cukup sekali, dua kali, tiga kali, selesai. Itu namanya mukhaffafah. Mohon maaf, itu namanya mutawassithah, pertengahan. Yang ketiga, namanya mughallaghah, ghalidh. Itu artinya tebel, berat. Itu najis yang terkena babi, bagi sebagian anjing. Air liur anjing. Gitu. Terkena babi. Ya, dijilat babi. Itu maka caranya di fikih disebut berdasarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibasuh 7 kali. Pertamanya terlebih dahulu dengan tanah, ya, tanah diusap. Ulama bersepakat tidak cukup tanahnya diganti deterjen. Meskipun deterjen sekarang mungkin lebih wangi, lebih canggih menghasilkan, tapi fikih mengatakan tidak karena ini syar'i, karena ini syariatnya begitu. Jadi harus dengan tanah, salah satunya dengan tanah. Harus begitu, tidak bisa digantikan dengan deterjen manapun. Dengan yang secanggih apapun. Kenapa? Karena kalau sifatnya ibadah, syariat, itu ta'abudi. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Gitu ya, Bun. Nah, sebelumnya mengingat lagi ya. Jadi ada mukhaffafah, mutawassithah, mutawasito, mughallaghah. mughalladah, Iya, baik. Kita mughalladah. lanjutkan. Syukron Ustadz. Sami-sami. Bun. Ustadz boleh Baik. bertanya? Ayo silakan. Jadi belajar. Ya, Monggo, monggo. tadi kan Ustadz bilang kalau najis mukhafafah dan mutawasithah itu hanya Iya, dibersihkan dengan air, dibersihkan dengan air sekali saja sudah boleh. iya, Kalau zaman sekarang kan sudah ada tisu basah itu Ustadz. Itu kalau iya. kayak gitu boleh nggak Ustadz? Baik. Itu gimana? Oke. Pada prinsipnya, dasarnya kalau dia ada air, maka dia tidak tergantikan oleh yang lain. Kan gitu ya. Jadi kalau ada orang boleh apa namanya mensucikan apa diri dengan batu misalkan kan. Gitu kan dalam fikih ya, dengan batu, 3 batu. Mohon maaf, misalkan seseorang itu apa namanya buang air besar misalnya ya. Maaf, air besar. Lalu setelah selesai dia tengok kanan kiri nggak ada air. Nggak ada air. Maka dia bebersihnya, istinjaknya dengan batu. Batu kering. 3 batu kering. Kenapa 3? Pastikan dia bersih. Tapi kalau dia nanti ketemu air, maka dia mesti mengulangnya dengan air. Seperti itu. Kalau tidak ada batu, boleh dengan sesuatu yang kering. Sesuatu yang kering. Misalkan apa? Misalkan daun dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana dengan tisu basah? Tisu basah
mengandung air. Itu pemahaman kita ya. Karena kan namanya bab ijtihadiyah Bapak Ibu nih. Ini umur ijtihadiyah, perkara-perkara yang apa namanya yang baru yang zaman dulu nggak ada. Kalau itu apa namanya mengandung air dan dia sudah mencukupi menghilangkan najisnya, maka itu cukup. Maka itu cukup. Tapi kalau belum mantep, maka boleh diulang dengan air. Kenapa? Karena fikihnya mengatakan sesuatu yang ragu, hilangkan yang ragu, ambil yang mantap dalam hati. Tapi sebagai preventif awal, tindakan awal karena tidak ada air, maka boleh baik dengan tisu basah maupun tisu kering. Kalau tisu kering memang menghilangkan najisnya, tisu basah benar-benar itu lebih membersihkannya. Tapi ketika ketemu air, maka sebaiknya untuk menyempurnakan gunakan dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Sat- Kiki. Satu lagi Ustadz boleh? Banyak, Baik, Ustaz. Banyak Ustaz. pertanyaan ini, Ustaz. Banyak pertanyaan Diborong ini. ini. Kita belum nih. Ini Baru baru babak ke-1. baru bagian pertama. Monggo, Nggak monggo. apa-apa, lebih Ya, mendalam. saya masih penasaran Ustadz. Kan kalau perempuan itu kan misalnya pakai baju gamis ya, Ya, yang dipakai ngejuntai ke tanah gitu kan. tuh. Mm-mm. Eh, Kalau saya sih merasa kalau juntai ke tanah itu kan tanah juga mungkin ada najis atau apa. Tapi Mm. ada yang bilang bahwa itu tidak najis untuk dipakai langsung sholat gitu. Ya, Menurut Ustadz gimana Ustadz? baik. Makasih buat nih. Oh, ini Bapak Ibu jadi pertanyaannya nggak apa-apa ya. Jadi banyak nih. Pertanyaan beliau ini persis di ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tanah itu suci, gitu ya. Tanah itu suci sekaligus mensucikan. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang karena dia gitu eh, apa namanya gamisnya nyeset ke tanah lalu kemudian mungkin terkena najis, begitu, Hmm. maka tanah yang lain yang dia terkena selanjutnya itu akan membersihkan dari najisnya. Sehingga dia boleh menggunakan gamisnya untuk sholat. Meskipun mungkin di sana itu tadi ada najis tapi disucikan oleh tanah yang lain. Kecuali begitu mau sholat tampak dalam pandangan kita, mata kita masih ada najisnya, maka itu nggak boleh. Tapi kalau tidak tampak najisnya, namanya najis hukmi. Tidak tampak, mungkin ada tapi tidak tampak kita. Maka tanah yang suci lainnya mensucikan tadi yang kotornya. Jadi boleh gitu Bun. Kecuali jelas-jelas tampak dalam pandangan kita masih ada najisnya. Kalau itu harus dibersihkan. Begitu Bun. Ya. Terima Baik, kasih Ustadz. oke kita lanjutkan. Hmm. Bisa Baik, satu lagi nih. kita lanjutkan ya. Nanti pertanyaannya disimpan dulu babak kedua. Baik, Silahkan. baik. Pada ayat surat Al-Maidah di atas menerangkan cara-cara berwudu. Rukun wudu ada 6, Bapak Ibu. Rukun wudu ada 6. 4 rukun di antaranya disebutkan dalam Al-Maidah di atas. 4. Kalau dalam Al-Quran 4. Tapi ulama menyebut 6. Gitu ya. Sedangkan yang diambil dari Al-Quran tadi ada 4. Satu, membasuh muka, membasuh dua tangan, menyapu kepala, membasuh kaki. Kan gitu ya. Sedangkan dua rukun yang lain ini dalam hadis. Ulama menambahkan karena ada tanda, ada petunjuk dari hadis. Pertama Pak, harus ada niat sebelumnya. Ya. Dan niat itu Bapak Ibu menanyakan yang namanya niat, ulama bersepakat adanya di dalam hati. Adapun orang meniatkan dengan melafazkan itu sebenarnya membantu hati dia supaya mantap, supaya fokus. Meskipun melafazkan, tetap hatinya berniat ketika melakukan, gitu ya. Maka ketika lafaznya itu hanya memantapkan saja, tapi begitu dia memulainya, maka hatinya meniatkan. Niat pekerjaan hati dan tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi niat itu diharuskan pada setiap pekerjaan. Karena hadis Nabi, innamal a'malu bin niat. Gitu. Lalu yang kedua, rukun yang terakhir namanya tertib. Artinya apa? Artinya urutan-urutan di dalam wudhu nggak boleh diselang-seling. Pertama, kalau yang dalam ukurannya,
membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki itu tidak boleh dibolak-balik. Harus berurutan, itulah makna tertib. Gitu Bapak Ibu nih. Jadi seperti yang disebutkan dalam hadis, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Adapun selain 6 rukun itu seperti membasuh 3 kali berkumur-kumur, ya, membasuh telinga dan seterusnya itu adalah sunnah, sunnah wudhu. Selain daripada 6 tadi, berarti sunnah. Ya, berkumur-kumur, mengusap-usap, menyela-nyela kedua telapak tangan, apa namanya jari-jarinya, jari-jari kaki, semua itu sunnah. Kewajiban wudhu ini bukanlah setiap kali hendak mengerjakan sholat, tetapi wudhu wajib bagi seorang yang akan sholat. Tapi bagus kalau dia setiap mau sholat berwudhu. Gitu ya. Jika wudhunya sudah batal atau belum berwudhu, maka dia harus berwudhu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang menyatakan, la yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu terlebih dahulu. Jadi nggak sah sholatnya seorang kalau ternyata dia batal belum wudu. Seperti itu. Berikut, Bapak Ibu muliakan, Allah menjelaskan gitu bahwa yang wajib mandi itu dan ditambah dari hadis Nabi pertama adalah keluarnya mani bagi laki-laki. Begitu, baik karena sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia wajib mandi besar. Nah, tadi disebutkan oleh Bu Ika tadi ya, besar. Kedua, karena adanya jima, persetubuhan, baik apa namanya, mohon maaf, baik dia ada salah satu laki-laki yang mengeluarkan mani atau tidak, tetapi ketika seseorang bersetubuh, maka dia wajib hukumnya mandi. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah, melahirkan. Yang keenam, orang mati. Orang mati wajib mandi, maksudnya wajib dimandikan oleh orang yang hidup. Kalau mandi sendiri kan nggak mungkin. Mandi sendiri kan nggak mungkin ya. Dia wajib apa namanya dimandikan oleh orang yang hidupnya. Dari A sampai E tadi, Bapak Ibu, sebelum yang mati tadi, dinamakan orang yang berhadas besar. Besar. Dari keluar mani, berjima, haid, nifas, wiladah, itu namanya orang berhadas besar. Gitu. Yang kalau dia pengen melakukan ibadah, maka harus mandi besar. Gitu. Tidak boleh cukup apa namanya wudhu saja, nggak boleh. Jadi dia harus mandi besar. Kalau nanti ternyata tidak ada air, maka dia cukup diganti dengan tayamum. Ya. Baik. Orang yang berhadas kecil wajib berwudhu saja. Kewajiban wudhu disebabkan keluar sesuatu dari lubang buang air kecil atau air besar. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Antara keduanya tanpa pembatas. Tidur yang tidak memungkinkan seseorang tahu jika keluar angin dari duburnya. Berarti pules tidurnya. Gitu. Hilang akal karena mabuk, gila, dan sebagainya. Maka ketika dia sadar, dia berwudu. Gitu ya. Wajib berwudu. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau menyentuh lubang dubur. Mohon maaf saya jelaskan di sini karena di fikih Bapak Ibu. Yang dimaksud telapak tangan adalah bagian dalamnya. Bukan punggungnya. Punggung berarti luar. Bagian dalamnya nih. Kalau mohon maaf seseorang menyentuh kemaluannya gitu ya, bagian dalamnya, maka itu dia berhadas. Dia mesti berwudu kalau dia mau sholat. Lalu murtad. Murtad, kalau dia mau masuk Islam, itu maka dia berwudu. Karena seperti itu tuh, ketentuannya seperti itu. Selanjutnya ayat Al-Maidah ini menerangkan cara-cara bertayamum. Jika seseorang dalam keadaan sakit dan tidak boleh memakai air, atau dalam keadaan musafir tidak menemukan air untuk berwudu, maka dia boleh mengganti dengan tayamum, dengan debu.
tanah, Bapak Ibu. Cara bertayamum, meletakkan kedua belah telapak tangan pada debu tanah yang bersih lalu disapukan ke muka. Kemudian meletakkan lagi kedua telapak tangan ke atas debu tanah yang bersih. Lalu telapak tangan kiri menyapu telapak tangan kanan sebagainya. Saya ingin, ini kan ada gambar Bapak Ibu nih ya. Ada gambar nih ya. Ada gambarnya. Tapi saya ingin, kalau boleh saya ingin praktikan Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Gitu ya. Saya itu praktikan. Coba eh, apa namanya, sekedar mau ini aja. Meyakinkan aja Bapak Ibu ya. Oke, ini berwudu, Bapak Ibu. Nih kalau kita bertayamum, pertama debu yang eh, kita gunakan untuk bertayamum itu bisa langsung di objeknya, di mana, di apa namanya, di tembok Tembok. ya, di kaca, di mana, atau kalau misalnya mau boleh ambil debu yang bersih dinampan kan gitu, boleh sedikit, nggak harus banyak, nggak harus banyak, sedikit boleh, cukup sejumput aja, sejumput ini genggam udah cukup, bahkan lebih kurang daripada itu yang penting ada debunya gitu ya. Taruh di nampan, lalu kemudian Bapak Ibu muliakan, karena cuma dua yang akan diusap gitu ya, usap muka, wajah dan tangan, maka ketika akan mengusap bagian kepala, sesuatu yang menempel di kepala pastikan tidak menghalangi area wajah kita. Wajah kita ini ya, Pak Ibu-ibu atau Bapak-bapak. Pertama, tempelkan kedua telapak tangan ini di area yang ada debunya, sambil dari telapak tangan kita nempel itu, sambil mengangkat, boleh dengan berniat nawaitu nawaitu tayamuma gitu, itu, atau pas ditempel pel di sini nawaitu tayamuma. Niatnya dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan. Nawaitu tayamuma listibahatis solati lillahi ta'ala. Ini kalau bahasa Arabnya begitu. Nawaitu tayamuma listibahatis solati lillahi ta'ala. Kalau susah pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya berniat tayamum agar dibolehkan untuk sholat karena Allah Ta'ala, gitu ya, atau karena syarat untuk sholat karena Allah Ta'ala, untuk sholat karena Allah Ta'ala, saya berniat tayamum agar dibolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Dalam hati muncul begitu niat, begitu tempelkan telapak tangan di wajah itu, nawaitu tayammuma itu dalam hati nih, listibahati sholati, boleh fardon lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala saja tanpa fardon boleh. Dari atas, Bapak Ibu, cukup sekali di bawah. Kalau masih ada yang kurang yakin, boleh diusapkan di tempat-tempat yang kira-kira tadi apa namanya belum tersentuh. Tapi tidak perlu sampai masuk ke hidung atau ke mulut. Tidak perlu. Pastikan bahwa area wajah kita ini telah tersentuh. Selesai wajah, sekali saja, nggak usah 3 kali. Buang debunya. Seperti ini. Tempelkan kembali. Memang disunahkan kalau ngikutin Nabi di begini nih, digeprek-geprekin begini nih, atau ditiup. Kalau menurut saya sih, kalau debunya banyak, kalau debunya jadi nggak kelihatan, ya Bapak Ibu di pesawat, tahu, tayamum di pesawat, brek, digeprek-geprekin, debunya aja nggak kelihatan, kan gitu ya. Tapi meskipun begitu, karena Nabi melakukannya, kalau kita melakukan karena mengikuti Nabi, insya Allah diberi pahala tetap, gitu ya. Tapi dasar awalnya tuh karena debunya banyak, maka dibuang terlebih dahulu. Boleh apa, ditiup, boleh digiper-giper seperti ini. Sekarang tangan Bapak Ibu. Sebelum kita ngambil debu tangan tadi, untuk tangan tadi, pastikan tangan kita gitu, maka lengannya kosong. Kalau ada jam tangan, ditaruh dulu jam tangannya, kan gitu. Kalau ada gelang, pastikan gelangnya dulu tidak menghalangi area tayamum kita dan sebagainya. Sudah bersih semua dari tangan, karena tayamum apa namanya, seperti juga objek yang apa namanya yang dilakukan pada wudhu.
Meskipun ada pendapat lain yang cuma sampai pergelangan, tapi pendapat mayoritas adalah yang sampai siku. Begini Bapak Ibu, begitu tempelkan tangan di debu, gitu. Terus kalau banyak digigit-gigit seperti ini, perhatikan dua telapak tangan ini akan dibagi dua, ini dan ini, gitu. Maka ketika tangan kanan dulu diusap, ini tangan kanan Bapak Ibu nih, ini tangan kiri yang ada debunya telapaknya, maka Bapak Ibu perkirakan ini dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua, maksudnya dibagi dua apa? Separuh ini untuk bagian bawah, separuh terakhir untuk bagian atas. Coba saya praktikkan. Begini, setelah tadi air apa namanya wudhunya apa namanya debunya sudah, ambil dari sini atas, Bapak Ibu nih dari atas nih, begini, terus ditarik ke bawah. Tangan kita yang turun ke bawah nih, ke bawah, terus sampai siku, ini siku nih, sampai siku, ini siku udah bentar, baru separuh tangan kita, telapak tangan yang belum dipakai untuk membasuh ini nih, begini nih ya. Terus, terus jari ujung apa namanya telunjuk kita, bukan telunjuk, ibu jari kita ke ujung ibu jari. Ini jangan di tangan kanan kita kan belum dipakai nih, jangan sampai tersentuh karena ini belum dipakai. Baru yang kedua, telapak tangan kanan untuk tangan kiri. Sama seperti yang pertama, dari arah atas dialirkan ke bawah sampai sudah di siku, putar ke depan, lalu arahkan ke depan sampai sampai ke sama-sama di ujung jempol. Begitu selesai tayamum, berarti dua bagian itu cukup dianggap selesai bertayamum. Dan tayamum itu sekali tayamum untuk sekali sholat. Wajib. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau wudhu, sekali wudhu boleh untuk berkali-kali sholat. Wajib. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada gambarnya ini. Itu gambarnya, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Oke. Kemudian akhir ayat ini menjelaskan bahwa perintah berwudu dan tayamum bukanlah untuk mempersulit kaum muslimin, tetapi untuk menuntun mereka mengetahui cara-cara bersuci dan menyempurnakan nikmatnya agar kaum muslimin menjadi umat yang bersyukur dan bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kan gitu ya. Sampai di sini sebelum kita masuki hadis, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Dipersilahkan. Saya Apa Ustaz, Ustadz tadi yang ke wajah gimana ya, Ustadz yang ke wajah? Yang ke wajah. Saya Oh gitu. Baik, coba saya ulang ya, Ibu ya. Heeh. Kan semua sekali Ustadz ya kan? Heeh. Iya sekali aja, jangan 3 kali, repotnya yang ini ya. Nanti wajah kita penuh dengan debu nih, ukuran jadinya ya. Jadi, apa namanya? Kalau pakai peci mau dilepas boleh, nggak dilepas pastikan peci kita tidak mengenai area tayamum kita. Tempelkan kedua telapak tangan kita di area ada debunya, gitu. Angkat sambil naruh seperti ini di atas, tarik ke bawah. Tadi berniat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhullah ta'ala. Kalau dirasa sekali cukup, telah terkait semua, terusap semuanya, cukup. Tapi kalau misalnya belum tercover semua, tidak perlu ngambil air, tidak perlu mengambil ini lagi, debu lagi, cukup diulang lagi saja, diulang lagi sampai dengan apa namanya Semuanya sudah semuanya ini tercover, usap semuanya ya. tercover. Jadi kalau dari atas begini sih, insya Allah udah tercover semua nih. Heeh. Ya, udah itu Bu. Jadi bukan pel, bukan begini ya, bukan. Gitu. Kalau yang perempuan berarti tangannya ini lengannya itu kan berarti dia harus di ini Iya, ya. harus tampak. Maka sebisa mungkin mencari tempat yang kira-kira aman untuk tidak tertampak dilihat laki-laki. Ya, ya, baik. Atau di lingkungan kaum perempuan. Perempuan. Apa? Wallahu a'lam. Kalau Begitu, Bu. mukena nggak bisa di ini Ustaz, disiasati nih kalau pakai mukena kan di dalam mukena ya Ustaz ya kan Iya tangannya. boleh, nah, gitu belum benar, asalkan jangan sampai apa namanya nggak tersentuh ya, nggak tersentuh. Jadi Oh, jangan sampai ada kain mukena yang menutupi tangan kita sehingga iya, tangan kita ya.
Maksudnya Iya, maksudnya menggulung apa? Menggulung lengan bajunya tuh kan dalam mukena gitu Ustaz. Jadi kan nggak oh iya, kelihatan. Ya, betul. ya, Saya ya. kira itu teknis untuk Ya, supaya tetap apa namanya tidak tampak, nah, tapi ya, terbasuh semua ya, terusap ya, semua ya. ya, Baik, baik Ustaz. makasih. Oke, mau Ustadz, Ustadz mau bertanya. Ustadz, boleh. Silakan siapa nih, Bun? Ustadz, Eh, Ayo ya. silakan. Ini Ustadz, tadi kan dikatakan bahwa tayamum itu hanya untuk satu kali sholat ya. Ya, Nah, bagaimana kalau sholatnya itu dijama? Apakah itu eh, dianggap dua kali sholat atau satu rangkaian? mm-mm. Jadi, apakah harus kita misalnya jama pertama gitu ya, sholat maghrib untuk isanya, apakah harus wudhu lagi atau langsung aja? Baik, Bapak Ibu yang muliakan, karena petunjuk fikihnya itu apa namanya satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat kan gitu ya. Maka ketika mm, kalau saya berpendapat bahwa sholat yang apa namanya tayamumnya tetap untuk satu kali sholat, gitu satu kali sholat. Jadi karena dua kali sholat maka tayamumnya untuk masing-masing sholat. Itu pendapat saya seperti itu, Ibu. Jadi kapan kapan kita melakukan dua kali dua kali sholat, ya berarti dua kali Tayamum. hmm, gitu. Betul. mau bertanya Pak Ustadz. Boleh, boleh. Makasih Oh ya, Ustadz. ya. Ini Pak Ustadz kan kalau misalkan untuk perempuan ya Pak Ustadz, kalau Hmm, kita berwudu yang memakai air, hmm, itu kan kalau di tempat umum kadang-kadang suka tidak dibedakan tempatnya. Nah ya, itu kalau untuk membasuh rambut, caranya bagaimana? Terus yang baik. kedua, yang mengenai tayamum, yang untuk mengusap muka itu ya, itu Hmm. apakah harus dibersihkan dulu kalau memang kita misalkan ada bedaknya atau gimana, Pak Ustadz? Oh Harus iya. dibersihkan dulu atau gimana ya? Kasih Pak Ustadz. Ya. Astagfirullah. Waduh ini luar biasa nih. Sudah saya tambahkan dulu tadi karena beliau-beliau bertanya seperti juga yang tanya di awal buat. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang masyhur begitu pun ya, satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Meskipun murid-murid Asy-Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i membolehkan, membolehkan untuk satu tayamum untuk dua kali salat pada konteks tadi tuh, pada konteks pada kaitan orang yang Jamaah. salatnya direndeng, kan begitu ya? Nah, gitu. Itu pendapat murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, golongan Asy-Syafi'i namanya. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i sendiri, satu kali tayamum untuk satu kali salat. Hmm. Kan gitu ya, Bun ya. Benar. Silakan Ya. pendapatnya nanti mau pakai yang mana. Kalau pendapatnya Ashabus Syafi'i atau muridnya Syafi'i membolehkan. Kalau pendapatnya Imam Syafi'inya satu kali sholat, satu kali wudhu. Berarti tapi sholat yang sebelumnya tayamum lagi gitu ya. Tapi kalau itu merepotkan, pakai saja pendapat golongan apa namanya murid-muridnya Imam Murid. Syafi'i. Baik. Tadi bagaimana dengan apa namanya orang kalau sholatnya wudhu Wudhu. tayamumnya pada wajah yang ada bedaknya seperti itu ya. Kalau misalnya kalau bedak itu apa namanya sampai saya kurang tahu ya. Kalau bedak itu sampai menutupi asli daripada ininya kulitnya, maka kalau menurut saya sih dia mesti dibersihkan dulu, bersihkan dulu. Karena yang namanya pemahaman kita yang namanya air wudhu atau namanya tayamum membasuh kulit sampai kulitnya. Eh, Kalau ada orang pakai bedak saking tebelnya bedak itu sehingga kulit aslinya itu apa namanya tuh tertutupi tutup tertutupi oleh tebelnya bedak, saya mengkhawatirkan itu takutnya tidak sah karena tidak menyentuh kulit. kulitnya. Kulit. Ya. Gitu Bun ya. Jadi akhirnya dibersihkan dulu ya. Kecuali kalau tipis-tipis saja kulitnya, artinya masih masih apa namanya masih Ya. tampak ya.
gitu. Tapi kalau kulitnya tebelnya sampai aslinya warnanya apa jadi warnanya apa kan gitu ya. Hmm. Ya. Kulitnya warna apa jadi warna apa ya kan berarti udah berubah dari kulitnya gitu. Terus tadi yang kedua apa ya Bun ya? Itu yang apa kalau kita mau apa wudhu menggunakan air, tapi kita di Hmm. tempat umum, Ustaz. Iya, Terus kita iya. Oh tidak ada iya, yang ya kepala ya, itu cara kepala. membasuh Betul. rambutnya bagaimana tuh Pak Ustaz? Baik, cukup di dalam dari dalam apa namanya di dalam kerudung kita kalau bisa nih. Jadi dari dalam dibuka kerudung kita yang penting bahwa air itu terkena sebagian dari kepala ya, bukan rambut ya, kepala. Kepala, iya. Nah, rambut itu bagian daripada kepala. Jadi pastikan Bapak Ibu, Ibu-ibu menyentuh itu ada bagian daripada kepala yang tersentuhnya. Kan gitu. Gitu aja sih. Boleh Bu dari dalam aja, gak Jadi usah boleh, dibuka kerudungnya, nggak ya. usah. Dan maksudnya itu Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz, Ya, itu ya maksud saya itu ini Suaranya suaranya double ya, kurang jelas ya. suaranya bocor ya. Ini siapa yang bicara? Kayaknya saat beliau sendiri bicara cuma suaranya jadi double ya. double ya. Coba Udah Bu, Pak Ustaz sekali lagi. coba Ika Sekali ya. lagi. Iya saya. Iya, Jadi silakan. maksud saya itu kan katanya mengusap sebagian kepala. Jadi itu kan itu sampai ke belakang kuping itu kan termasuk kepala. iya. Jadi apakah itu yang rambutnya di bagian atas atau boleh yang di belakang kuping gitu Pak Ustadz? Mana saja yang penting bagian dari kepala. Oh gitu. Iya Boleh ya. depan, Soalnya boleh belakang, boleh oke. atas, boleh, nggak apa-apa. Oke. Ya. Makasih Pak Ustadz. Iya, tapi pastikan itu bagian daripada kepala. Iya. Ya. Baik, Yang ada makasih. rambutnya Pak Ustadz. Iya, Makasih. iya. Baik, kita lanjutkan ya. Masya Allah, ini itu nih banyak pertanyaan. Baik, baik. Nggak apa-apa kalau itu menjadi mudah-mudahan jadi apa mantep ya. Kita lanjutkan. Sekarang pakai hadis Ustaz mau pendukung. tanya boleh Ustaz? Oh ya silakan. Enggak, saya tadi maksudnya terlambat. Eh, itu tadi waktu tayamum sesudah ditempelkan ke tanah, itu Ya, nggak ditepukkan dulu tangannya Ustaz. tadi gimana saya bilang ya. Kayak gini Bun, menepuk debu yang ada di tangan itu sunnah Oh gitu. karena Nabi melakukan itu. Kan gitu ya. Tapi pendapat yang mengatakan itu dilakukan konteksnya karena debunya banyak. Kalau debunya aja nggak kelihatan, ya rasanya seperti nggak usah. Oh jadi lihat-lihat aja dulu ya Iya, Ustaz. tapi kalau karena pengen mengikuti Nabi, ya pokoknya seperti yang Nabi lakukan begitu, ya udah begitu. Jadi diberi pahala karena mengikuti tradisi Nabi. Itu Bun ya. Ya, Nah, makasih Ustaz. baik, sama-sama Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjut ya. Silakan. Ini siapa Bu Rifa yang mau baca hadis pendek Ya, ini? baik. Silakan untuk Ibu Dwi. Silakan Bu Dwi berkenan baca. Ya pendek Bun, monggo. Ada Ibu Dwi? Ya, Ya, hadis silakan. pendukung ya. Monggo Bu Dwi. Ya, silakan Bu Dwi. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaq la yaqbalullahu sholata ahidikum ida ahdat ahdatsa hatta yatawa Loh, doa udah rawahu yatawa Syekhon. doa usai akon. Oh, iya. Apa artinya Bun? Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menerima salah satu Oh, Allah tidak menerima gitu ya. Allah tidak Allah menerima tidak menerima salah seorang kalian apabila ia telah berhadas sampai ia berwudu terlebih dahulu. Iya, sahih Bun. Nih, ini hadisnya panjang-panjang saya bacakan aja. Jadi hadis-hadis pendukung tentang ini nih. Hadis-hadis yang berkaitan tentang toharoh masih ya. Ya. Kalau tadi yang dibacakan oleh Bunda Dwi apa tuh? Tidak sah sholatnya seseorang yang batal wudhunya kecuali dia berwudhu terlebih dahulu. Saya bacakan hadis begitu nih Bapak. Selanjutnya nih. Idza stayaqadha ahadukum min naumihi, kalau seseorang bangun dari
tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan celupkan tangannya ke bak, ya, ke bak untuk wudhu. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai terlebih dahulu dikucurkan, terlebih dahulu dicuci sebelum masuk bak 3 kali dicuci, cuci tangan. Fa'inahu la yadri, karena dia tidak tahu, si orang itu tidak tahu, aina batat yadahu, di mana semalam itu dia berada tangannya. Takutnya tangannya terkena najis. Jadi jangan sampai kemudian dia masuk ke kolam dalam keadaan najis. Itu maksudnya tuh. Wa idza saykhada ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla yudkhilaha fi wudhihi fa idza ahadukum la yudri aina batat yaduhu. Ini sama, saya kira hadisnya ketiga-tiganya sama. Apa artinya? Perintah untuk membasuh tangan sebelum berwudu. Itu prinsipnya, Bapak Ibu. Terutama kalau habis tidur nih. Karena tidak tahu semalam tangannya ada di mana, menyentuh apa, kan nggak tahu. Gitu tuh. Itu kalau di atas ini hadis tentang wudu, kalau ini hadis tentang tayamum. Tayamumnya sudah kita bahas tadi, ini hadisnya. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa qala ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus, kata Ammar bin Yasir, fi hajatin, pada sebuah keperluan. Fa ajnabtu, lalu aku junub. Aku dalam keadaan junub. Falam ajidil ma'a, waktu Rasulullah menyuruhku untuk melakukan sesuatu tugas, ternyata aku dalam waktu itu dalam keadaan junub. Dan aku, ya, nggak temukan air. Fatamarrohtu fis sa'idi kama tafarrohtu dabah, kan gitu ya. Maka kemudian aku mengusruk, ya, menggusruk, apa itu namanya, guling-guling, gitu ya. Guling-guling guling-guling di debu. Karena kan kalau orang junub kan mandi wajib, Bapak Ibu, ya, wajib Iya. wajib. Kalau mandi kan semua tuh. Maka nih Ammar bin Yasir, begitu dia kena junub, belum tahu tata caranya bagaimana menghilangkan junub ketika tidak ada air, maka dia guling-guling, Bapak Ibu. Guling-guling di tanah, guling-guling di debu, sehingga semuanya terkena debu, karena dia pikir ini pengganti daripada wudhu. Tuma ata itu Nabi, kemudian aku datangi Nabi, fadzakartu dzalika, aku ceritakan itu kepada Nabi, faqala inna makana yakfika antakula biyadaika kakada, thumma daraba biyadaihi al-ardu darbatan wahidatan, thumma masahal shimal al yamin wa dhahiru kaffaihi wajah. Jadi kalau ini, lalu kalau Rasul mengatakan, cukup bagimu hai Ammar ketika engkau sedang junub, begitu, gitu, maka cukup engkau lakukan seperti tayamum tadi. Jadi tayamum itu, Bapak Ibu, bisa menghilangkan hadas kecil dan bisa menghilangkan hadas besar ketika tidak ada air. Itu. Ya. Nah, Nabi SAW ketika tayamum itu setelah menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, nafakho fihima, meniup. Nah, jadi meniup nih Bapak Ibu nih, gitu ya. Meniup. Jadi kalau begitu, kalau kita mau ngikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, gitu, meskipun mungkin nggak kelihatan, gitu, nggak kelihatan debunya. Nah, itu kita namanya mengikuti ittiba'an li sunnatin Nabi. Berarti kita diberi pahala karena mengikuti sunnahnya Nabi. Gitu ya. Tapi kalau nggak melakukan, karena orang semangatnya, kenapa menepuk-nepuk? Karena semangatnya karena banyak debunya. Kalau tidak debunya, ngapain ditepuk-tepuk? Kira-kira gitu. Kita lanjutkan. Sekarang asbabun nuzul. Ayat yang kita baca di awal tadi di atas. Surat Al-Maidah ayat 6 itu. Bapak Ibu yang ambilkan. Yang terjemahannya tadi juga dibacakan. Sabab nuzulnya bagaimana? Gitu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Amr bin Al-Harith, dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kalungku jatuh di padang pasir. Ini kata Aisyah. Kalungku jatuh di padang pasir saat kami masuk ke Madinah. Lantas Rasulullah menderumkan untanya. Derumkan itu berarti mendudukkan untanya. Dan turun lalu merebahkan kepalanya di pangkuanku. Dan keadaan tidur, dalam keadaan tidur. Jadi Rasulullah tertidur di pangkuan Aisyah radhiallahu anha. Gitu ya.
Tiba-tiba Abu Bakar datang lalu memukulku dengan pukulan keras sambil berkata, akibat kalungmu orang-orang terhambat masuk ke Madinah. Itu gara-gara tadi nyari kalungnya Aisyah, orang-orang terlambat masuk Madinah, gitu ya. Selanjutnya Nabi SAW terjaga dan waktu subuh sudah tiba. Beliau pun mencari air namun tidak ditemukan sehingga turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman. Nah, turun tadi ayat tadi tuh setelah Maidah tuh. Jadi Nabi tertidur di pangkuan Aisyah, begitu mau wudhu nggak ada air. Akhirnya turunlah ayat tadi. Itu sebab daripada turunnya ayat. Namanya sabab nuzul ayat. Gitu ya Bapak Ibu. Panjang. Mm-mm. Dari jalur yang berbeda, hadisnya At-Tabarani meriwayatkan dari jalur Abbad bin Abdullah bin Zubair dari Aisyah. Ia berkata, setelah berakhirnya peristiwa mengenai kalungku dan perkataan para pendusta, sebagaimana mereka katakan aku keluar bersama Rasulullah dalam suatu pertempuran lainnya, tiba-tiba kalungku terjatuh juga, sehingga membuat orang-orang terhambat karena mencarinya. Lantas Abu Bakar berkata kepadaku, engkau adalah putri yang selalu menjadi beban ujian kepada orang-orang dalam setiap perjalanan. Jadi ayahnya marah nih sama Aisyah nih. Gara-gara kamu kita nih terlambat datang, gara-gara kamu orang jadi repot gitu. Setelah itu Allah menurunkan keringanan untuk tayamum. Abu Bakar pun berujar, sesungguhnya engkau putri yang berkahi. Jadi awalnya marah, tapi gara-gara perbuatan Aisyah itu, gara-gara apa nih peristiwa Aisyah itu, justru Allah menurunkan keringanan. Yang tadinya mesti wudhu, jadi dia nggak perlu wudhu. Gitu karena nggak ada air, maka bertayamum. Itu pun berarti gara-gara peristiwa hilangnya kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi salah kalau bilang membuat repot, tapi ternyata Aisyah itu adalah diberkahi. Karenanya Al-Quran turun. Catatan. Pertama, Al-Bukhari menutupkan hadis ini dari riwayat Amr bin Harith. Di dalamnya ada penjelasan bahwa ayat tentang tayamum yang dikemukakan dalam riwayat selain adalah dari surah Al-Maidah. Sedangkan mayoritas para perawi mengatakan lantas turun ayat tayamum tanpa mereka menjelaskannya. Jadi ada versi yang menyatakan turun surat Al-Maidah ayat 6 tadi, tapi ada yang mengatakan itu tidak disebutkan ayat mana yang terkait dengan tayamum. Ya. Ibnu Abdul Bar berkata, ini misteri yang aku tidak dapat menemukan jawabannya. Sebab kita tidak mengetahui ayat manakah yang dimaksud oleh Aisyah. Turunlah ayat maksudnya itu ya. Ibnu Battal berkata ayat tersebut adalah surat An-Nisa yang menggunakan alasannya bahwa ayat Al-Maidah dinamakan ayat wudhu. Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan tentang wudhu. Dengan demikian ayat An-Nisa tersebut dikhususkan dengan tayamum. Al-Wahidi menyinggung hadis dalam sebab-sebab turunnya surat An-Nisa tadi. Tidak ada keraguan bahwa pendapat yang condong dipegang oleh Bukhari bahwa ayat tersebut meriwayatkan surat Al-Maidah adalah pendapat yang benar karena adanya penjelasan mengenai ayat yang dimaksud dalam jalur yang sudah disebutkan. Jadi meskipun ada perbedaan pendapat, tapi orang mengatakan apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari itu ya ayatnya adalah surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah tadi gitu ya. Bukan surat yang bukan ayat yang lainnya. Baik. Terus kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa wudhu sudah diwajibkan kepada mereka sebelum turunnya ayat. Karena itulah mereka menganggap sulit ketika melakukannya dengan selain air. Hal ini juga sebagaimana tampak jelas dari ucapan Abu Bakar kepada Aisyah. Gitu. Jadi berarti sudah ada perintah tentang wudhu sebelum ayat ini turun. Gitu. Ibnu Abdul Bar berkata, sebagaimana sudah diketahui bersama oleh para penulis berbagai pertempuran bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sholat sejak diwajibkannya sholat melainkan dengan wudhu dan tidak ada yang menolak hal tersebut selain mengingkar atau yang keras kepala. Ia menuturkan hikmah diturunkan ayat wudhu padahal ia sudah dilaksanakan sebelum itu agar kefarduannya terbaca dalam Al-Quran. Gitu. Jadi penegasan saja surat Al-Maidah ini. Sebab apa? Sebelum turun sebelum turun ayat tadi juga sudah ada wudhu. Ini hanya penegasan saja kan gitu.
Itu pendapat daripada sebagian ulama tentang riwayat surat Al-Maidah tadi ayat 6 tadi. Lanjutkan. Sekarang asbabul wurud. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kalau yang membedakan bukan surat Al-Maidah tentang wudhu atau tentang tayamum, maka Bapak Ibu surat yang dimaksud adalah surat An-Nisa ayat 43 ya. An-Nisa ayat 43 tentang tayamum. Gitu. Kalau ada pendapat, kalau Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan ayat tentang tayamum ya Al-Maidah ayat 6. Gitu ya. Tapi kalau ada pendapat lain ulama yang menyatakan bukan itu yang menjadikan ayat tentang tayamum, berarti ayatnya yang dimaksud adalah surat An-Nisa ayat 43. Gitu ya. Ini asbabul wurud, gitu ya. Wurud yang hadis panjang ini, Bapak Ibu yang melihatkan, hadis panjang ini sebenarnya adalah tadi kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di pangkuan daripada Aisyah, lelap tidurnya sampai kemudian pagi, apa namanya, waktu subuh tiba, Rasulullah mau sholat tidak ketemu air, maka bertayamum. Yang asalnya tadi mencari kalung, lalu lama mencari kalungnya lama, kemudian Rasulullah beristirahat bersama para sahabat yang lain dan tertidur di pangkuannya Aisyah. Nah, ini hadisnya. Gitu. Jadi ini masih ada kaitannya begitu ya dengan yang ayat di atas. Saya tampilkan di sini semuanya apa namanya hadisnya ini, hadis yang melatar belakangi yang menjadikan turunnya perintah tayam. Saya kira itu. Baik, sedikit lagi. Jadi ada nih hadis ini riwayat dari Al-Bukhari, hadis 334, 336, 3672, 3773 dan seterusnya ini. Ada surat Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Huzaimah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kisahnya tentang apa namanya? Tentang hilangnya kalung Aisyah. Kapan boleh bertayamum? Ada sebab utama yang membolehkan tayamum, yaitu karena tidak dapat air, tidak ada air, atau ada air. Khawatir menggunakan ada air tapi sedikit hanya untuk minum. Kalau dipakai untuk apa namanya wudhu, nanti orang nggak bisa minum, kehabisan, maka boleh bertayamum karena keterbatasan air. Yang kedua, khawatir menggunakan air karena sakit dan sebagainya. Itu dua hal yang menjadikan oleh bolehnya orang untuk bertayamum. Secara lebih rinci, secara lebih lengkap, sebab dibolehkannya tayamum berikut. Pertama, tidak ada air, yaitu tidak ditemukan atau sumber air, tidak ditemukan air atau sumber air, atau ada tapi begitu jauh untuk dijangkau. Jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air, boleh bertayamum. Jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan, sehingga menyulitkan orang yang berwudu, boleh. Jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan, tiba-tiba kalau dipakai minum air terbatas, orang kehausan, maka boleh bertayamum. Gitu. Ayatnya nih yang 43 tadi Bapak Ibu, falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiba. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Ini yang saya sebut tadi surat An-Nisa ayat 43 sebagai ayat yang menceritakan tentang tayamum. Baik, Bapak Ibu muliakan, ini hadis berkaitan masih tentang tayamum. Dan gitu ya. Jadi dalil-dalil tayamum, dalil wudhu dan sebagainya. Ini dia nih. Fa'idha wajadal ma'af falyattaqillah. Pertanyaan begini Bapak Ibu kan. Kalau kita sudah tayamum, ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada air. Kira-kira gitu tuh. Ada air. Kita berwudu lagi lalu sholat atau nggak perlu? Gitu ya. Jadi apakah sholat yang dilakukan dengan tayamum harus diulang ketika melakukan air? Akan ada hadisnya nih. Hadisnya Nabi nih. Artinya saya bacakan artinya nih. Bapak Ibu. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, dua orang lelaki keluar dalam satu safar.
ketika datang waktu sholat dan tidak memiliki air, mereka bertayamum dengan tanah yang bersih dan lalu sholat. Kemudian setelah sholat mereka menemukan air, gitu ya. Menemukan air masih dalam waktu sholat itu, sholat asar misalkan. Dia udah tayamum, begitu berapa lama dia ketemu air, padahal masih ada waktu sholat asar. Salah satu dari mereka mengulangi sholat dan wudhunya. Air kan wudhu. Sedangkan yang satunya lagi tidak mengulangi. Kemudian kedua-duanya menemui Rasul. Yang satu sholat lagi, yang satu nggak sholat lagi. Kan udah sholat tadi dengan tayamum. Lalu menceritakan keadaan itu pada Rasul. Maka beliau bersabda kepada yang tidak mengulangi sholat dan wudhunya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu cukup bagimu. Jadi yang tadi cukup dengan tayamum nggak mengulang, dibenarkan oleh Rasul. Kamu benar. Kamu ikutin sunnah. Dan beliau bersabda kepada yang satunya lagi yang sholatnya mengulang dengan wudhu. Kamu mendapatkan pahala 2 kali. Abu Dawud dan Nasai itu Bapak Ibu. Jadi besok-besok terserah Bapak Ibu. Mau sholat lagi. Boleh. Gitu. Mau tidak sholat lagi. Boleh. Ternyata begitu tuh ya. Masya Allah. Nabi tuh begitu toleran banget tuh. Kalau kita lihat tuh yang nggak usah mau menyala-nyalakan itu. Ternyata boleh aja tuh yang mau sholat lagi boleh gitu ya. Yang enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang muliakan pertemuan kita malam hari ini gitu ya. Ini kalimat terakhirnya nih yang tentang tadi hadis Nabi nih. Dengan demikian hadis yang menyatakan jika ia menemukan air bertakwalah kepada Allah dan hendaklah dia menyentuhkan air itu ke kulitnya kan gitu. Yang dipahami orang lalu sholat apa wudhu lagi dan sholat mengulang maksudnya menemukan air sebelum sholat atau menemukan air sesudah sholat dan mulai mulai berlaku untuk sholat berikutnya. Artinya apa nih? Kalau pendapat ulama nih, tadi yang sholatnya dengan tayamum udah selesai. Tapi begitu masuk sholat baru, kamu jangan tayamum lagi, pakai wudhu. Wallahu a'lam bisawab. Begitu, Bunda Arifah dan Bapak Ibu yang Ya, baik. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau bertanya Wah, kayaknya udah tadi di mengenai Ustaz, boleh materi tanya? kita. Ayah, Bun silakan. Dan Ustaz, boleh, boleh silakan. eh, tadi kan mengenai sholat, sekarang yang mengenai eh, mandi wajib tadi, kasusnya misalnya seperti tadi, misalnya pertama dia nggak ada air, Air, ya. jadi Putus-putus ya Pak Emil ya. terus nggak lama dia ketemu air, pagi enggak sinyalnya nggak bagus. Iya, silakan. Pertanyaannya Pak Emil? Ya Ustaz, selang lagi. Iya, diulang Pak. Jadi kalau tadi kan masalah sholat ya. Iya. Jadi kalau sholat tadi boleh sholat Pak Emil mohon maaf, suaranya terputus-putus ya Ustadz. Ya, nggak usah mungkin begini kali ya. mengulang sholat. Sekarang Iya. tapi berlaku juga di rumah. Ya, saya tangkap kira-kira pertanyaannya, apakah kasus pada wudhu tadi, itu ya kira-kira ya, itu diterapkan juga pada kasus untuk apa namanya junub, Ya gitu ya? betul. Iya, Iya begitu betul. ya. Ya. Iya. Nah, saya kira itu namanya kias, boleh Pak begitu, sama begitu. Tapi untuk begitu, untuk berikutnya, maka dia harus sholat, harus mandi Nanti. jinabah, gitu. Itu namanya kias, mengkiaskan karena tidak ada apa namanya istilahnya petunjuk khusus, maka hukum yang sudah ada itu dijadikan sebagai landasan untuk hukum berikutnya. Sekiranya terjadi masalah yang tadi Pak Amir Pak Emil. sampaikan gitu ya. Orang Ya. junub begitu mau sholat nggak ada, maka dia cukup tayamum. Begitu waktunya mau sholat selesai ternyata ada air kan gitu ya. Nah, air. Ya. Ya sudah, dia mandi untuk sholat berikutnya. Kan gitu. Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Sami-sami Pak Emin. Baik, boleh satu lagi Ustadz? Boleh. Silahkan. Satu Baik, orang baik. lagi yang bertanya.
Saya mau Lanjut bertanya silakan. lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, Iya, monggo saya monggo. mau bertanya lagi bisa Pak Ustadz ya. Bu Pak Ustadz ini Ika. kan kalau misalkan kan kalau sedang sakit itu kan biasanya kita mandinya pakai air hangat Pak Ustadz. Itu Iya, bisa juga digunakan untuk berwudu juga nggak untuk air hangat itu? Atau kita iya. harus gimana Pak Ustadz? Baik. Jadi air hangat itu eh, dalam fikih disebutnya air makruh. Hmm, Air yang matahari dipanaskan gitu ya. Panaskan atau iya. itu makruh. Artinya makruh itu apa? Makruh itu kalau dilakukan karena ada keterbatasan tertentu, karena adanya keadaan kondisi kan gitu ya. Dia mau berwudu, maka dihangatkan airnya. Itu airnya makruh. Boleh nggak makruh? Namanya juga makruh. Makruh itu apa? Boleh, Boleh. tapi sebaiknya dihindarkan. Hindari. Kalau dia Oh, rasanya dengan air hangat, tidak dengan air hangat itu nanti apa namanya itu penyakitnya atau kondisinya dia bertambah bertambah parah, maka dia boleh bertayamum. oh Gitu. ya. Iya, Iya. sesuatu Mohon Pak dimudah, Ustadz. iya jangan disulit dipersulit kalau keadaannya memang menuntut seperti itu. Kan lagi sakit Bu Ika. Boleh Iya, jadinya. boleh kan Ibu ya, jangan dipaksa Bun ya. Ya, katanya Gitu. harus harus tetap Diringankan. Kan cari pas air lagi dia dingin. iya, airnya dingin kan gitu. Terus dia pakai air dihangatkan tadi, jatuhnya berarti airnya air namanya musyammas, dihangatkan. Iya, dihangatkan itu kejatuhnya makruh. Makruh itu bukan dosa, bukan yang boleh. Boleh, tapi sebaiknya tidak. Kan gitu ya. Ada suara-suara Makasih ya. Pak Ustadz. Iya. Baik. Alhamdulillah. Cukup. Cukup? Cukup ya Bapak Ibu? Satu lagi nyambungin Ustadz tadi yang sakit, mengenai orang yang sakit Ustadz, Wah. nyambungnya. Aha. Ini tapi dibalik Ustadz, orang yang lagi sakit itu kalau memang sakitnya parah gitu Ustadz, itu yang mewudukan itu boleh menyeka atau boleh tayamum gitu Ustadz. Kalau orangnya sakitnya parah gitu Ustadz. Heeh. Orang yang sakit parah tergantung kepada apa namanya kondisinya. Kondisinya. Misalnya dia sakitnya parah, tidak bisa ke tempat apa namanya ke tempat air wudhu, ya ke tempat wudhu, ya, maka dia boleh adanya anaknya kalau dia datangkan di situ air untuk wudhu, dia bisa boleh. Kalau dia sulit, dia cukup pakai tayamum, begitu. Jadi hukum itu kalau dia apa namanya keadaannya mendesak, maka hukumnya melebar. Artinya sesuatu yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Gitu ya. Jadi yang tadinya orang mesti harus berwudu, tapi keadaannya ini kesulitan bagi dia. Kesulitan itu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak boleh jadi boleh. Diberi kemudahan ya Ustadz ya. Ya begitu, insya Hmm. Allah. Tapi kalau dia mau tetap saya mau kayak wudu, ya bagus. Kata Iya. orang kata gitu aja kok repot. Gitu aja Kak repot. Ustadz boleh nanya nggak? Terakhir ya, penutupan saya boleh Iya, tanya. saya Bu Rifa terakhir aja terus. Jangan Ustadz kan terakhir dong Bu Rifa, saya juga pengen tanya nih. iya iya Nggak iya. apa-apa, ya. Ya, silakan silakan Ibu, Silakan, silakan. silakan. Ayo Bu Ratna. Ini teknis Pak Ustadz. Kita kan di rumah itu kan apa istilahnya, untuk air panas dan air dingin itu kan satu pipa ya Pak Ustadz. Nah, tentunya kalau tadi yang panas itu ya sebaiknya dihindari begitu. Tetapi ini kan kalau keran itu kan biasanya sebelah kanan panas, sebelah kiri dingin. Nah ini kalau posisinya di tengah-tengah terus bagaimana itu Pak Ustadz? Airnya apa tuh Bu? Tengah-tengah ngalir kan airnya. Tengah-tengah airnya. Tengah-tengah ini kan airnya kan jadi panas dan dingin itu menjadi Hangat kuku gitu. atau suhu ruang kan jadinya. Iya Bu. Gini, prinsipnya gini Bapak Ibu nih. Berwudu dengan air yang dihangatkan itu boleh
cuma Boleh. hukumnya makruh, gitu ya. Makruh itu jangan orang memahami makruh itu haram, enggak. Makruh itu boleh. Cuma kalau kita bisa dihindari. Tadi kan sesuatu yang tidak bisa dihindari kan, misalkan sulit kan gitu. Uang kita pas keluar air kerannya udah begitu adanya kan gitu. Gitu. Gini Adanya Bapak di Ibu, situ. atau gini, mohon maaf, Bapak Ibu yang naruh toren airnya di atas, ya, Iya. Iya panas ya. tuh. Akhirnya Begitu panas siang, tuh sore, kejemur. asar, wudhu, anget nggak? Anget. Nah itu mau diapain? Gitu. Masa mau Nggak diturunin bisa dulu ya Ustaz ya? dihindari. Jadi sesuatu yang apa namanya tidak bisa dihindari dan karena itu alamiah dan gitu Iya. alamiah, apalagi alamiah begitu tuh, atau karena sesuatu yang tidak kita bisa hindari, udah kan itu bukan haram kan gitu. Boleh. Gitu. Itu pun jatuhnya hanya makruh saja. Makruh itu apa? Cuma sebaiknya kalau dilakukan nggak berdosa, ditinggalkan sebaiknya begitu. Iya, gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi aman ya Bu Ratna ya. Baik. Aman. Jadi 3 posisi kiri kanan atau tengah-tengah sama-sama Iya. aman. Baik. Betul Alhamdulillah. benar Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Oke, Masya kali ini. Allah, menarik sekali ya Ustadz ya tentang hadas ini ya. Cuman waktu juga yang membatasi kita nih, nggak kelar-kelar nanti. Iya, iya. Aduh, subhanallah. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk Bapak Baik. Ibu atas partisipasinya. Jadi semakin hangat ya kelas kita, semakin ramai. Baik, Alhamdulillah karena waktu juga membatasi kita, Ustadz, silakan kita sempurnakan dengan doa. Baik, kami muliakan di akhir pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas senantiasa dapat bimbingan dari Allah SWT, dimantapkan hati kita, dikuatkan tubuh kita untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kullu dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana bil abrar. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين المتطهرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz, terima kasih Amin, Bapak amin, Ibu. amin, Maaf lahir amin. batin, selamat beristirahat, tetap sehat Baik. selalu sampai kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, makasih Bunda. Amin, amin. Jadi dadah Bapak Ibu izin semua. live ya. Sami, monggo, monggo, monggo. Terima kasih Mohon banyak. sami. Sami, sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda Muslimah. Barakallahu fiik.